Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widianti Amalia, NIM T 2019-8009. Di sini saya akan menjelaskan tentang karpel dan ginesium, histologi karpela, ovulum, mikrosporogenesis dan megasporogenesis. Dan yang terakhir adalah gametosis jantan. Ginesium merupakan struktur yang dibentuk oleh beberapa karpel atau putik yang bersatu. Dalam pembentukannya menjadi ginesium, karpel dianggap melipat sepanjang tepinya sedemikian rupa sehingga sisi adaksial berada di dalam ruang tertutup dan tepinya saling melekat. Pada ginesium, biasanya dapat dibedakan bagian bawah yang fertil, yakni bakal buah atau ovarium, bagian tengah yang steril, yakni tangkai putik atau stilus, dan yang paling ujung yaitu kepala putik atau stigma. Selanjutnya, histologi karpela. Pada waktu antesis, yaitu terjadinya pemasakan antera dan ovulum, hanya sedikit yang dapat diamati pada dinding ovulum. Dinding ovarium terdiri dari jaringan parenkim dan pembuluh yang ditutupi oleh epidermis yang ada kutikulanya. Stigma atau kepala putik pada kebanyakan tumbuhan mengeluarkan cairan yang terdiri dari minyak, gula, dan asam amino. Antara jaringan stigma atau kepala putik dan ovarium terdapat jaringan khusus. Jaringan ini sebagai tempat pematangan butir serbuk sari yang berkecambah. Jaringan ini memberi makan pada bulu serbuk sari untuk tumbuh selama melalui stilus ke ovarium. Nah, jaringan ini disebut dengan jaringan transmitting atau jaringan pemindahan. Kemudian stilus atau tangkai kepala putik bisa kosong atau padat, tergantung pada tingkat penutupan perlekatannya. Pada stilus kosong dari ginesium sinkarpi terdiri atas saluran tunggal atau beberapa saluran yang jumlahnya sama dengan jumlah karpela. Sebagian besar Angiospermae mempunyai stilus padat dan jaringan pemindah berupa untayan sel memanjang yang kaya akan sitoplasma. Pada stilus kosong, butir serbuk sari berkecambah membentuk pembuluh di antara papila jaringan pemindah. Pada kebanyakan tumbuhan, kutikula pada jaringan pemindah tidak tampak sebelum penyerbukan dan dinding jaringan kelenjarnya halus dan membengkak. Selanjutnya, ovulum. Ovulum terdiri atas nucellus yang dikelilingi oleh satu atau dua integumen yang menempel pada plasenta dengan sebuah tangkai yang disebut dengan funiculus. Pada ujung ovulum yang bebas terdapat celah kecil yang disebut mikropil. Daerah tempat integumen berlekatan dengan funiculus disebut kalaza. Sel nucellus biasanya terdapat di bawah lapisan paling luar pada ujung mikropil dan disebut sebagai sel induk megaspora. Nah, karena itu nucellus dianggap sebagai megasporangium. Ovulum sendiri dibedakan menjadi dua tipe utama, yaitu orthotropous atau arthroporus dan anatropous. Anthropous apabila ujung nucellus pada garis lurus dan bersambungan dengan funiculus. Sedangkan anatropous apabila ujung nucellus diarahkan ke belakang menuju dasar funiculus. Selanjutnya, mikrosporogenesis dan megasporogenesis. Mikrosporogenesis merupakan proses pembentukan gamet jantan yang terjadi di dalam kepala sari. Nah, di dalam kepala sari ini terdapat kantung serbuk sari yang mana di dalamnya ada berbagai sel-sel induk serbuk sari atau yang disebut juga dengan mikrospora yang diploid. Kemudian megasporogenesis yaitu merupakan pembentukan gamet betina yang berlangsung di dalam ovarium atau bakal buah. Nah, di dalam ovarium terdapat bakal biji atau yang kita sebut dengan ovulum yang mengandung sel induk megaspora. Berikut adalah tahapan mikrosporogenesis dan megasporogenesis.
Yang pertama, tahapan pembentukan mikrosporogenesis. Sel induk mikrospora melakukan pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan sepasang sel yang haploid. Kemudian, sepasang sel haploid membelah meiosis 2 menghasilkan 4 mikrospora yang haploid yang berkelompok menjadi satu atau tetrad. Kemudian, setiap mikrospora mengalami pembelahan karyokinesis sehingga menghasilkan 2 inti yang haploid, yaitu inti vegetatif dan inti generatif. Kemudian, inti generatif membelah secara mitosis sehingga membentuk 2 inti sperma yang dikenal dengan inti generatif 1 dan inti generatif 2. Jadi, dalam sebutir serbuk sari yang matang terdapat 3 inti yang haploid, yaitu inti vegetatif, inti generatif 1, dan inti generatif 2. Tahapan pembentukan megasporogenesis. Adapun tahapan pembentukan megasporogenesis yaitu yang pertama, sebuah sel induk megaspora dengan inti diploid di ovarium mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan 2 sel yang haploid. Kemudian kedua sel yang haploid ini mengalami pembelahan meiosis 2 sehingga menghasilkan 4 megaspora haploid. Nah, dari keempat megaspora haploid tadi, 3 anakan diantaranya mengalami degenerasi atau mati. Kemudian, megaspora yang masih hidup ini mengalami 3 kali mitosis, diikuti karyokinesis tanpa sitokinesis, dan dihasilkan sel besar atau kandung lembaga muda dan 8 inti haploid. 8 inti anakan tersebut yaitu 2 kandung lembaga sekunder, 3 antipoda, 2 sel sinergit, dan 1 ovum. Selanjutnya, gametosit jantan. Gametosit jantan yang masak terdiri atas 3 sel yang dihasilkan dari 2 kali pembelahan mitosis yang terjadi di dalam butir serbuk sari. Pada pembelahan mitosis pertama, nucleus butir serbuk sari atau yang disebut dengan mikrospora mengambil tempat di dekat dinding. Pada pembelahan pertama menghasilkan 2 sel, yaitu sel vegetatif dan sel generatif. Sel generatif muda mempunyai sebuah kalosa atau dinding selulosa. Yang selanjutnya, sel generatif ini terpisah dari dinding butir serbuk sari dan kehilangan dinding kalosanya. Kemudian dikelilingi oleh sitoplasma. Sel vegetatif kemudian menjadi oval atau berbentuk lensa. Nah, pada tahap ini, butir serbuk sari gugur dari antera dan sel generatif membelah sekali untuk membentuk 2 gamet jantan sebelum pembukaan antera. Kemudian, lamela, bagian dalam dinding bulu serbuk sari terdiri atas kalosa dan selulosa. Protoplas hanya terdapat pada bagian distal pembuluh dan terpisah dari bagian proksimal oleh pembentukan sumbat kalosa yang dibentuk dari waktu ke waktu oleh protoplas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Chandra Karisma, NIM T2019-8016. Nah, di sini saya akan menjelaskan gametofit betina. Yang pertama, pertumbuhan serbuk lilium ditemukan terbatas pada daerah 3-5 dari ujung bulu serbuk. Sitoplasma, bagian bulu tidak tumbuh, berisi banyak mitokondria, amiloplas, badan Golgi, retikulum, endoplasma, badan lemak, dan vesikel. Beberapa vesikel berasal dari badan Golgi yang memberi kontribusi pada pembentukan plasmalema dan dinding bulu serbuk. Analisis sitokimia menunjukkan bahwa ujung bulu serbuk kaya akan RNA, protein, dan karbohidrat. Megaspora yang hidup akan membesar dan mengalami 3 kali pembelahan mitosis berurutan, sehingga kantong embrio berisi gametofit betina dengan 8 inti membesar.
Pembentukan endosperm dan embrio. Proses pembentukan endosperm dan embrio meliputi proses fertilasi atau pembuahan yang dapat terjadi setelah proses polinasi atau penyerbukan. Fertilisasi dapat terjadi jika yang pertama, butik serbuk sari dan kepala butik berasal dari jenis yang sama. Yang B, butir serbuk sari dan kepala butik sama-sama dalam keadaan masak atau siap untuk fertilisasi. Selanjutnya, pembuahan ganda. Pada Angiosmae terjadi pembuahan ganda, yaitu terjadi dua macam peleburan. Yang pertama, satu dari gamet jantan meleburkan dengan sel telur. Peleburan gamet jantan dengan sel telur yang menghasilkan zigot yang akan tumbuh menjadi embrio. Yang kedua, gamet jantan yang kedua meleburkan dengan inti sekunder peleburan gamet jantan yang lainnya. Dengan inti kandung, lembaga sekunder menghasilkan endosperm. Selanjutnya, pada slide ini kita akan dijelaskan proses pembuahan ganda dan angiosmae. Di sana kita dapat melihat bahwa beberapa proses pembuahan ganda pada angiospermae. Selanjutnya, perkembangan endosperm. Endosperm ini berkembang dari pembelahan mitosis inti endosperm yang dihasilkan dari peleburan salah satu gamet jantan dan dua inti kutub atau dengan inti sekunder. Perkembangan endosperm berikutnya berbeda pada setiap tumbuhan. Selanjutnya, perkembangan embrio. Setelah fertilisasi, zigot terbentuk. Selanjutnya, zigot mengalami dorman selama periode tertentu. Pada saat yang sama, vakuola besar yang terdapat dalam telur menghilang dan sitoplasma menjadi homogen. Zigot membelah setelah pembelahan inti endosperm. Selanjutnya, embrio dikotil. Berdasarkan perbedaan perkembangan proembrio sampai tahap 4 sel, embrio dikotil dapat dikelompokkan menjadi 5 tipe, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sel terminal membelah secara longitudinal. Yang pertama, sel basal tidak atau sedikit berperan dalam membentuk embrio disebut tipe Crocreever. Sel basal, yang kedua sel basal dan sel terminal berperan dalam membentuk embrio disebut tipe Asterat. Yang B, sel terminal membelah secara transversal. Yang pertama, sel basal atau tidak atau sedikit berperan dalam membentuk embrio. Yang kedua, sel basal dan sel terminal berperan dalam membentuk embrio disebut tipe conopodial. Di sini ada slide yang menjelaskan tentang embrio dikotil. Bisa kita lihat sendiri. Selanjutnya, kita menuju embrio monokotil, yang dimana tidak ada perbedaan yang penting pada pembelahan pertama embrio dikotil dan monokotil. Namun, pada tahap-tahap perkembangan berikutnya, terdapat perbedaan yang jelas. Pada embrio masa, hampir semua dikotil ujung pucuk terdapat di antara dasar dua kotiledon, sedangkan embrio monokotil ujung pucuk terdapat pada bagian lateral kotiledon tunggal. Bisa dilihat pada tabel tersebut yang dikotil dan monokotil. Selanjutnya, variasi struktur suspensor. Di mana yang dijelaskan pada kebanyakan tumbuhan fungsi suspensor hanya untuk mendorong embrio ke dalam endosperm. Namun, pada beberapa tumbuhan
suspensor dapat berkembang menjadi hostoria yang besar. Pada hostoria ini mengadakan pematangan pada sel endosperm dan sel-sel tertentu di sekitar endosperm. Selanjutnya, kelenjar madu. Kelenjar madu merupakan bagian yang terpenting pada buah karena madu yang dihasilkan dapat menarik binatang atau serangga yang sangat penting untuk proses penyerbukan. Berdasarkan asal yang dibedakan menjadi dua, yaitu kelenjar madu yang merupakan suatu bagian khusus atau suatu alat tambahan pada bunga. Yang kedua, kelenjar madu yang terjadi dari salah satu bagian bunga yang telah mengalami metamorfosis dan telah berubah pula tugasnya. Berdasarkan bentuk dan tempat dibedakan menjadi dua, yaitu di atas bakal buah dan melingkari tangkai kepala butik, misalnya bunga jeruk atau Citrus sp. Yang kedua, terbentuk cangkram pada dasar bunga di bawah bakal buah. Nah, kelenjar madu yang terdapat metamorfosis salah satu bagian bunga dapat berasal dari yang pertama, daun mahkota, yang kedua, benang sari, yang ketiga, dan seterusnya.